wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel ini, di channel Yuda Fatmanda. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang apa itu apresiasi puisi sesuai dengan judul lah ya. Nah, apresiasi puisi terdiri dari dua kata, yakni apresiasi dan puisi. Nah, pertama kita bahas tentang apa sih itu apresiasi, apa apresiasi dalam dunia karya seni atau dunia sastra. Nah, apresiasi sendiri berasal dari kata appreciato, yakni dalam bahasa Latin, yakni bermakna penghargaan. Apresiasi adalah penghargaan atau pengakuan terhadap nilai, keindahan, atau kualitas dari suatu hal. Nah, dalam konteks seni atau budaya, apresiasi seringkali merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menikmati, dan menghargai karya seni seperti musik, sastra, dan lainnya. Apresiasi juga dapat menghargai atau mengakui prestasi atau kontribusi seseorang dalam bidang tertentu. Nah, yang kedua itu ada kata puisi. Siapa sih yang tidak mengenal puisi? Bahkan kita udah mempelajari ini sejak SD nih. Nah, puisi sendiri adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan berirama untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau pengalaman. Puisi seringkali menggunakan gaya bahasa kreatif seperti metafora, simbol, dan perbandingan untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam nih. Puisi dapat ditulis dalam berbagai bentuk seperti soneta, pantun, haiku, dan lainnya. Puisi juga mengekspresikan emosi, keindahan alam, cinta, dan pemikiran dari filosofis. Puisi juga dapat menjadi sarana untuk menggambarkan dunia dengan cara yang unik dan menginspirasi pembaca dengan kekuatan kata-katanya. Nah, ya, puisi ada dua jenis nih, yakni ada puisi berpola dan puisi tidak berpola. Puisi berpola sendiri adalah puisi yang berjenis yakni puisi yang mengikuti pola tertentu dalam hal struktur, rima, atau irama. Pola ini dapat berupa pengulangan kata atau frasa, pengaturan rima yang teratur, atau penggunaan rima yang konsisten. Contoh dari puisi yang berpola ada puisi yang berjudul Aku Ingin oleh Khairul Anwar. Nah, selanjutnya ada puisi yang tidak berpola. Nah, puisi yang tidak berpola ini adalah puisi yang tidak mengikuti aturan atau pola tertentu dalam hal struktur, rima, dan irama. Puisi ini lebih mengutamakan kebebasan berekspresi dan imajinasi penulisnya. Biasanya puisi tidak berpola memiliki gaya yang lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan-aturan tradisional puisi. Contoh puisi tak berpola ada puisi yang berjudul Ketika Kau Tak di Sini oleh Aan Mansur. Nih contoh puisinya. Nah, selanjutnya puisi memiliki sanja dan sajak. Nah, apa sih itu sanja? Sanja yakni bagian dari puisi yang terdiri dari beberapa baris. Sanja dapat berupa 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, dan lebih. Nah, sajak memiliki makna dan ritme yang berbeda-beda nih. Berbeda dengan sajak, sajak adalah susunan sajak dalam sebuah puisi. Sajak terdiri dari beberapa sajak yang membentuk sebuah kesatuan, dan sajak sendiri memiliki pola dan struktur yang berbeda-beda seperti sajak bebas, sajak terikat, atau sajak pantun. Nah, dalam puisi sendiri, sajak dan sajak digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, pengalaman penulis dengan cara yang indah dan kreatif. Mereka, yakni sajak dan sajak, membantu menciptakan suasana yang indah dalam sebuah puisi. Nah, selanjutnya ada yang terdapat dalam sajak nih. Sajak memiliki bait, tipografi, bunyi akhiran yang tidak harus sama. Nah, macam-macam akhiran dalam sajak ada nih AAA, yakni sajak serangkai, ada ABAB, yakni sajak bersilang, ada AABB, sajak kembar, ada ABBA, yakni sajak berpola. Nah, bentuk-bentuk sajak memiliki sajak monoton, distika, terzina, quatrain, quad, queen, sextet, dan lainnya.
ada oktav dan sonata juga nih. Nah, lalu apa sih tingkatan dalam apresiasi puisi? Nah, dalam apresiasi puisi terdapat beberapa tingkatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menghargai suatu puisi. Nah, tingkatan tersebut ada satu, tingkat emosional, yakni pada tingkat ini apresiasi puisi berfokus pada perasaan dan emosi yang ditimbulkan oleh puisi tersebut. Yang kedua ada tingkat estetika. Nah, pada tingkat ini apresiasi puisi melibatkan penilaian terhadap keindahan puisi dari segi bahasa, ritme, irama, dan penggunaan imaji. Nah, yang ketiga ada tingkat tematik, yakni pada tingkat ini apresiasi puisi berfokus pada tema atau pesan yang disampaikan oleh penyair melalui puisi tersebut. Yang keempat ada tingkat teknikal, yakni pada tingkat ini apresiasi puisi melibatkan penilaian terhadap penggunaan teknik-teknik puisi seperti irama, rima, pengulangan, dan figuratoris. Sebagaimana penyair menggunakan teknik-teknik ini untuk menciptakan efek yang diinginkan dalam puisi. Lalu ada yang kelima, tingkat kontekstual. Pada tingkat ini apresiasi puisi melibatkan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana puisi tersebut ditulis, bagaimana puisi tersebut mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, atau peristiwa yang relevan pada saat itu. Nah, penting dicatat bahwa tingkatan-tingkatan ini tidaklah terpisah satu sama lain dan seringkali saling terkait. Apresiasi puisi adalah pengalaman yang subjektif dan setiap pembaca dapat memiliki penekanan yang berbeda pada tingkatan-tingkatan ini sesuai dengan preferensi dan interpretansi pribadi dalam masing-masing baca. Baik, kali ini video tentang apa itu apresiasi puisi berakhir. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video apresiasi puisi berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share.